Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bombong Nur Margo Seto dengan NIM 20.11.3358. Kali ini saya ingin mencari seorang pemuda yang menguasai beberapa bahasa pemrograman. Nah, di sini sudah kehadiran seorang pemuda. Mungkin perkenalkan diri dulu, Mas. Oke, eh, halo teman-teman, nama saya Rekandia Dani Rahmanto. Saya sekarang bekerja sebagai freelancer, itu mulai dari tahun 2021. Umumnya saya megang web development. Ya, selanjutnya mungkin langsung saja ke poin pertanyaannya. Di sini saya ada 10 pertanyaan untuk Mas ini. Yang nomor Mhm. pertama itu, sejak kapan Mas Raka sudah menggeluti untuk mempelajari bahasa pemrograman ini? Oke, jadi untuk menggelutin bahasa pemrograman itu cerita awalnya dari saya SMP kelas 3 mungkin. Di SMP kelas 3 itu saya awalnya itu penasaran itu dari game. Jadi kalau teman-teman tahu ada game namanya itu seri Watch Dogs. Nah di situ tuh kita bisa melakukan hacking gitu ya. Nah itu tuh awalnya saya tuh nggak bisa ngoding sama sekali. Saya tuh awalnya tuh nggak tertarik dengan komputer. Malah kok saya itu awalnya tertarik dengan dunia perikanan. Cuma setelah saya main dengan game itu tuh saya jadi takjub gitu. Saya tuh baru tahu kalau oh ternyata tuh dari HP itu bisa ya. eh, kita itu ngerubah sinyal lalu lintas, kita itu ngebuat jembatan bisa naik turun, bisa ngebuat video terganti kontennya. Nah dari situ saya itu cari-cari gitu, caranya orang hacking itu gimana sih, apa sih yang harus dipelajarin. Nah ternyata itu harus belajar pemrograman dulu ya, akhirnya saya belajar pemrograman dari situ. Itu dulu awalnya saya belajar pemrograman dari HP bahkan. Saya waktu itu nggak punya laptop, jadi saya belajar dari HP. Selanjutnya mungkin langsung ke pertanyaan kedua aja, Mas. Eh, Apakah pada saat itu Mas Raka belajar bahasa pemrograman dengan kemauan sendiri apa dari orang lain? Kemauan sendiri sih, seperti yang udah saya ceritain tadi ya, saya tuh lama-lama penasaran juga sih, ini tuh kok bisa ya ada kayak gini. Itu saya cari-cari, dan karena waktu itu saya tuh nggak ngerti kalau ngoding itu kayak harus install segala macam, sementara saya tuh itu gaptek banget gitu ya. Saya tuh ke warnet tuh nggak pernah, ke rentalan PS nggak pernah, jadi ya yang saya tahu ya HP ini aja. Ya sudah, saya tuh Hmm, cari caranya belajar pemrograman lewat HP itu gimana sih, ya udah. hmm, oke. Selanjutnya di pertanyaan ketiga itu ada Mas Raka itu udah ada beberapa bahasa pemrograman yang sudah dikuasai. Bisa dibilang ya. Hmm, Ada berapa itu? Ada yang biasa saya pegang itu PHP, JavaScript, sama C Sharp. Cuma di luar itu saya juga pernah belajar Java, sama dulu tuh awalnya saya waktu kelas SMP kelas 3 itu belajar Ruby namanya, bahasa pemrograman Ruby. Dari yang Mas Raka sebutkan tadi, eh, butuh waktu berapa lama, Mas, untuk salah satu bahasa pemrograman itu untuk mempelajarinya? Kalau untuk butuh waktunya, saya waktu itu karena belajar pertamanya belajar Ruby ya, dan Ruby itu salah satu bahasa yang paling mudah dipelajarin. Mungkin sekitar 2 minggu itu saya udah agak paham sintaks dasarnya, kayak variabel, tipe data, terus if else, for gitu. Sudah sekitar 2 mingguan sudah paham. Oh, 2 minggu ya. Hmm. Hmm, Tadi yang disebutkan Mas Raka tadi kan ada apa, HTML dan kawan-kawannya itu, Yeah. yang paling sulit untuk dipelajari itu bahasa pemrograman apa ya, Mas?
Kalau saya sih yang paling sulit untuk untuk yang paling sulit sebenarnya sih nggak ada. Cuman saya tuh nggak tahu kenapa sampai sekarang saya tuh nggak bisa nyaman untuk ngoding pakai JavaScript itu saya nggak pernah bisa nyaman. Kalau saya ngoding di C# bisa-bisa aja, enjoy-enjoy aja, di PHP ya enjoy-enjoy aja, bahasa-bahasa lain ya senang-senang aja, enjoy-enjoy aja. Tapi kalau di JavaScript saya nggak tahu kenapa nggak pernah dapat rasa Hmm, senengnya, itu nggak bisa. hmm. Ya, selanjutnya itu dari tadi yang Mas Raka sebutkan lagi itu tadi eh, rekomendasi untuk pemula untuk belajar bahasa pemrograman itu apa ya, Mas? Kalau dulu saya belajarnya Ruby, ya saya rekomendasikannya Ruby sih. Hmm, Ruby itu enaknya sintaksnya mereka itu seperti bahasa Inggris biasa, ibaratnya. Kalau di hmm, bahasa pemrograman sekarang kan kita kenalnya kan kayak ambil aja di C# itu kan harus konsol titik write line bla 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 gitu kan. hmm, Nah kalau di Ruby itu cuma tinggal puts gitu, kayak put itu berarti kalau bahasa Inggrisnya kan taruh ini gitu. Nanti hmm, kalau kita bilang put terus misalkan put hello world, ya udah taruh nih string hello world-nya ke terminal gitu. Dia langsung ditaruh sama si Ruby. Itu kan lebih apa ya, kalau misalkan kita paham bahasa Inggris dasar aja bisa seperti itu. Ruby ya tadi, Mas. Iya Ruby. Tapi kata teman-teman saya itu Python juga lebih mudah, Mas. Python Apa iya lumayan gampang juga. perbandingannya? Kemudahannya kan Hah? kemudahannya Python sama Ruby itu sebenarnya sama. Nggak apa ya, nggak ada kayak banyak-banyak titik-titik gitu kan. Kalau kayak Ah, ya. Java, C Sharp itu kan kayak ada, kalau misalkan Java ya system.out bla bla bla. Kalau di C Sharp kan konsol dot titik bla 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 gitu. Kalau di Ruby sama di Python kan tinggal puts atau print gitu aja selesai. Terus kayak untuk operasi matematikanya juga nggak terlalu apa, nggak terlalu susah gitu. Misalkan anggaplah kita mau ngepangkat gitu deh. Kalau di bahasa programan lain kan ada yang math kayak, jadi dia ngimport modul dulu math titik dot pow atau power, terus angka yang mau dipangkat berapa, terus pangkatnya berapa gitu kan. Jadi misalkan math titik power 10 2 berarti ngepangkat 10 sama 2 gitu. Kalau di Ruby itu nggak usah. Setahu saya tuh, chain saya tuh gini, tinggal 10 terus asterisk yang tanda bintang itu, asterisk 2 kali 2. Itu sudah 10 pangkat 2. Hmm, Lebih simpel, lebih pendek juga. jadi Ruby lebih simpel ya, Mas. Ya. Untuk saat ini Mas Raka lagi belajar bahasa pemrograman apa, Mas? Kalau untuk yang akhir-akhir ini sih, saya mulai pivot untuk ke JavaScript sama ke Golang. Karena di dunia web development sendiri, itu sudah mulai untuk bergerak ke arah dua bahasa itu tadi. Hmm. Nah, terakhir aja nih, Mas. Langsung terakhir aja kita. Eh, Bagaimana tanggapan Mas Raka sendiri untuk peluang menjadi programmer itu, Mas? Peluang buat jadi programmer sekarang sih besar ya. Apalagi di apa, di industri apapun sebenarnya kita tuh dibutuhin. Hmm. Mau di mau di kimia ada namanya biokimia, mau di medis ada namanya informatika medis atau biomedis itu saya lupa. Right? Ilmu programming itu bisa diterapin di apapun dalam bentuk apapun. Mau dijadikan aplikasi ada, mau dijadikan website ada, mau bikin artificial intelligence ada, mau bikin IoT atau robotik ada. Di apapun itu bisa bisa masuk. Jadi asalkan kita tahu basicnya aja ya, kayak misal kita tahu basicnya programming, setelah dari situ kita harus mikir nih, saya mau spesialisasi kemana ya, saya dulu tertariknya kemana ya. Misalkan kalau saya nih, saya dulu tertariknya perikanan karena kedua orang tua saya perikanan gitu kan. Nah sekarang setelah saya ngerti, oh basicnya programming itu seperti ini, basicnya web development itu seperti ini, basicnya Android development itu seperti ini, terus bikin database itu seperti ini. Nah, terus saya penasaran nih sekarang, kalau misalkan ilmu-ilmu yang udah saya dapat di programming ini tuh saya salurkan ke perikanan, nanti jadinya gimana tuh? Nah, kan itu bisa juga tuh. Kalau misalkan
teman-teman ada yang ngerasa, oh tapi background orang tua saya nggak nyambung nih, background orang tua saya perikanan, saya masuk IT nanti saya bingung, mau misalkan orang tuanya udah punya sawah atau punya kebun gitu ya, ya nggak masalah, lanjutin aja dulu, tahu apa, ngerti basicnya aja dulu semuanya. Kalau udah ngerti barulah tuh mikir, oh ternyata tuh di perkebunan atau di pertanian itu tuh ada loh apa, peluang buat IT bisa masuk tuh di sini di sini di sini, itu nanti tahu sendiri. Jadi jangan jangan takut untuk masuk karena peluangnya banyak. Nggak, Hmm. peluang itu nggak melulu di startup gitu lah. Cara pola pikirnya nggak usah melulu kayak oh harus harus ke startup harus ke sini untuk dibilang sukses. Nggak seperti itu. Banyak kok di luar. Baik, mungkin segitu aja Mas Raka untuk pertanyaannya. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Oke, Eh, makasih juga. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.